Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1183 Memurnikan Esensi Darah Makhluk Tertinggi. Di ruang rahasia di Lembah Dewa Iblis, Lu Ming duduk bersila dengan botol giok di tangannya. Ada 9 sari darah di dalam botol yang bentuknya seperti berlian darah. Ini adalah esensi darah dari seorang seniman bela diri tertinggi. Sudah 7 hari sejak suku 100 binatang menyerah. Dalam 7 hari, hampir semuanya sudah diatur. Selain itu, Ki Iblis di Lembah Dewa Iblis berlimpah, yang kondusif bagi budidaya Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing datang ke Lembah Dewa Iblis untuk menjaganya, sementara Si Eluan memimpin sekelompok orang untuk menjaga suku 100 binatang. Selain itu, Lu Ming telah menghubungkan formasi teleportasi antar wilayah Sekte Jimat-Jimat dengan formasi teleportasi kekuatan besar di dataran utara. Sekarang, Sekte Jimat Amulet dapat bergerak bebas dan dapat berteleportasi ke dataran utara kapan saja. Beberapa hari ini, banyak orang dari Sekte Jimat telah dikirim ke dataran utara untuk pelatihan dan penempaan. Setelah membuat semua pengaturan, Lu Ming berencana memulai budidaya tertutupnya. Garis keturunan 9 naga muncul. Ia membuka mulutnya dan menyedot setetes esensi darah tertinggi. Kemudian, ia mulai memperbaikinya. Akan jauh lebih mudah untuk melahap setetes esensi darah tertinggi, tidak seperti terakhir kali ketika dia hampir menghancurkan 9 garis keturunan naga miliknya. Beberapa jam kemudian, setetes esensi darah yang maha tinggi dimurnikan. Lu Ming terus melahap setetes lagi. Setetes demi setetes, dalam waktu kurang dari 2 hari, ke-9 tetes esensi darah telah dimurnikan. Garis keturunan 9 naga belum berkembang. Lu Ming terdiam. Secara total, dia telah memurnikan esensi darah dari 2 yang maha tinggi, beberapa dewa spiritual yang disempurnakan, dewa spiritual tingkat 9, dan tingkat ke-8, tetapi 9 garis keturunan naga miliknya belum membaik. Kesulitan menaikkan level seseorang ke level Dewa 9 benar-benar terlalu mencengangkan. 8 cincin cakra emas di sekitar 9 garis keturunan naga bersinar cemerlang. Lu Ming bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan garis keturunan tingkat Dewa tingkat 9. Saya tidak percaya, lanjutkan. Lu Ming mengeluarkan botol giok lainnya. Masih ada 9 tetes sari darah tertinggi di dalamnya. Lu Ming terus menyempurnakan. Di menara batu tertinggi di suku 100 binatang, Si Eluan duduk di atas, dan di bawahnya duduk 2 penguasa, Ku Luo dan Mo Ye. Leluhur iblis, pengaruh Lu Ming semakin besar. Kaisar barbar dari suku 100 binatang secara langsung mengatakan bahwa dia hanya akan menyerah kepada Lu Ming dan mematuhi perintahnya. Selain itu, ia bersekutu dengan Sekte Gunung Terapung dan Sekte Jimat-Jimat. Masa depan tidak baik bagi kita. Ku Luo berkata pada Si Eluan. Itu benar. Selain itu, Lu Ming memiliki bakat yang mengejutkan dan meningkat dengan kecepatan yang tidak normal. Saya khawatir dia akan mampu mencapai alam kaisar dalam waktu 20 tahun. Begitu dia mencapai alam kaisar, aku khawatir itu akan mempengaruhi otoritas dan prestisemu, leluhur iblis. Mo Ye juga berbicara. Dengan senyuman di wajahnya, Si Eluan mengangkat cangkir anggurnya dan menyesapnya perlahan. Setelah Ku Luo dan Mo Ye selesai berbicara, Si Eluan tersenyum tipis dan berkata, penglihatanmu masih terlalu sempit, terlalu picik. Apa? Ku Luo dan Mo Ye sama-sama tercengang dan bingung. Mo Ye, seperti yang kalian semua tahu, Lu Ming memiliki bakat yang tak tertandingi. Dalam sejarah benua hutan belantara surgawi, dia jarang terlihat. Dengan bakat seperti itu, menurut Anda masa depannya akan seperti apa? Petik 2. Selama anak ini tidak mati, masa depannya tidak dapat diprediksi. Ku Luo berkata setelah berpikir sejenak. Mo Ye juga mengangguk. Itu benar. Bakat Lu Ming jauh lebih rendah daripada bakatku ketika aku masih muda. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan tentang dia adalah aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Garis keturunan pertama anak ini adalah garis keturunan 9 naga. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ini adalah salah satu dari 10 Battle Beast legendaris dengan potensi tak terbatas. Tapi garis keturunan kedua anak ini bahkan lebih menakjubkan. Itu adalah prasasti penjaga penjara. Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tapi saya pernah membacanya di sebuah buku kuno di luar negeri. Tampaknya memiliki latar belakang yang mengejutkan. Saya sama sekali tidak bisa melihat garis keturunan ketiga anak ini.
Saya tidak tahu sama sekali. Namun, aku merasa itu tidak dapat diduga. Seolah-olah ada kekuatan luar biasa dan tak terbayangkan yang tersembunyi di dalamnya. Itu sebabnya aku membentuk aliansi dengannya. Jika dia pergi ke benua Yuan di masa depan, ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan sekte besar itu. Kemudian, di masa depan, dia mungkin akan merekomendasikan kita untuk bergabung dengan sekte besar tersebut. Kalian semua adalah kaisar. Saat Anda mengejar alam yang lebih tinggi, Anda harus melihat jauh ke depan. Xie Luan menjelaskan pemikirannya secara detail. Itu sebenarnya sangat mengejutkan. Visi nenek moyang iblis jauh melampaui kita. Mata Kuluo dan Moye dipenuhi dengan keterkejutan setelah mendengar ini. Mereka hanya tahu bahwa Lu Ming sangat berbakat, tetapi dia tidak memiliki visi yang mendalam dan luas seperti Xie Lan. Jika mereka bisa bergabung dengan sekte besar di benua Yuan, itu akan menjadi godaan yang fatal bagi mereka. Alasan mengapa benua tengah berada dalam kekacauan dan perang adalah karena token Raja Surgawi, sebuah token yang memungkinkan seseorang untuk bergabung dengan Balai Raja Langit, kekuatan utama di benua Yuan. Oleh karena itu, semakin tinggi bakat Lu Ming, semakin baik. Jika dia bisa menembus posisi kaisar suatu hari nanti, apa salahnya aku membantunya dengan sepenuh hati? Di masa depan, kalian semua harus mendengarkan perintahnya dengan sepenuh hati, mengerti? Xie Luan memperingatkan, ya, jangan khawatir, leluhur iblis. Kuluo dan Moye mengangguk. Ya, Kuluo, kembalilah ke lembah Dewa Iblis dan bantu Lu Ming menjaganya. Perintah Xie Luan. Tentu saja, Lu Ming tidak mengetahui kejadian ini. Dia telah menyempurnakan esensi darah tertinggi selama beberapa hari. Lu Ming memurnikan esensi darah dari dua yang tertinggi berturut-turut. Namun, 9 garis keturunan naga miliknya masih belum berkembang. Itu tetap berada di level 8 tingkat dewa. Lu Ming telah memurnikan esensi darah dari 4 seniman bela diri tertinggi. Berapa banyak esensi darah tertinggi yang dibutuhkan untuk maju? Lu Ming menghela nafas dan agak terdiam. Sekarang, dia telah menyempurnakan semua esensi darah seniman bela diri tertinggi di tangannya. Lupakan saja, aku akan perlahan-lahan meningkat di masa depan. Lu Ming tidak berdaya. Dia hanya bisa mengesampingkan masalah meridian darah dan mulai memoles konsepsinya dan memadatkan inti esensialnya. Setelah pertempuran di Sekte Penusuk Gunung, Lu Ming telah meningkat pesat, terutama konsepnya. Kelima konsepnya telah meningkat dengan selisih yang besar. Dia membutuhkan waktu untuk memolesnya secara perlahan dan menstabilkan fondasinya. Waktu berlalu, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap. Setelah menghabiskan 2 bulan, Yayasan Lu Ming akhirnya sepenuhnya stabil dan tidak dapat ditembus. Dalam 2 bulan terakhir, dunia luar tidak banyak berubah. Benua tengah masih berada di tengah-tengah pertempuran besar, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Di puncak gunung di lembah Dewa Iblis, ada sebuah meja batu. Lu Ming dan Kaisar Barbar duduk berhadapan. Lu Ming sedang mencari bimbingan dari Kaisar Barbar. Kaisar Barbar juga telah mengembangkan mentalitas bumi. Tentu saja, Kaisar Barbar telah mengubah mentalitas bumi menjadi domain bumi, jadi pemahamannya tentang mentalitas bumi secara alami sangat mendalam. Kaisar Barbar memberitahu Lu Ming semua yang dia ketahui, yang sangat menginspirasi Lu Ming. Dia merasa bahwa tidak akan lama lagi alam esensi buminya akan menerobos. Terima kasih atas bimbinganmu, Kaisar Barbar Senior. Lu Ming mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang kepada Kaisar Barbar. Haha, kamu terlalu baik, Jenderal Lu. Pemahaman Andalah yang mengejutkan saya. Kaisar Barbar berkata sambil tersenyum. Karena Lu Ming adalah komandannya, Kaisar Barbar dan yang lainnya memanggilnya sebagai Komandan Lu. Meskipun ada perbedaan usia yang besar di antara keduanya, mereka tetap rukun. Mereka minum dan berbicara tentang seni bela diri. Saat ini, langit tiba-tiba terbelah. Sebuah tangan besar terulur dari langit dan meraih Lu Ming. Aura yang luas membuat wajah Lu Ming dan Kaisar Barbar berubah. Bab 1184 Xie Luan melawan Di. Siapa ini? Kaisar Barbar mengeluarkan raungan panjang, dan auranya meledak. Dia membubung ke langit dan meninju tangan raksasa itu. Ledakan. Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan kemudian tubuh Kaisar Barbar bergetar. Dia sebenarnya bukan tandingan Kaisar Barbar dan diledakkan. Tangan besar itu tidak berhenti dan terus meraih Lu Ming. Diselimuti oleh tangan besar ini, Lu Ming merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah dikunci.
Tubuh Luming ditekan oleh gravitasi yang tak ada habisnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Di, Luming berteriak. Dia sangat familiar dengan aura tangan besar ini. Itu adalah Di, seorang kaisar bela diri. Luming tidak menyangka kaisar bela diri Di akan mengambil tindakan saat ini. Sebelumnya, Luming mengira Di akan mengambil tindakan. Namun, lembah Dewa Iblis memiliki seorang penguasa. Luming mengira Di akan takut. Ledakan, ledakan, ledakan. 8 aliran energi naga meledak di tubuh Luming. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul, dan kekuatan yang kuat melonjak ke dalam tubuh Luming. Istirahat, istirahat. Luming meraung di dalam hatinya dan meledak dengan seluruh kekuatannya, mencoba mendobrak ruang di sekitarnya. Namun, ruang di sekitarnya sangat kokoh. Dengan kekuatan Luming saat ini, dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Siapa ini? Kamu sedang mencari kematian. Raungan panjang terdengar. Dari arah lain di lembah Dewa Iblis, seberkas cahaya iblis muncul dan pedang iblis besar menebas tangan raksasa itu. Ledakan. Setelah pukulan dan pedang Kaisar Barbar, tangan besar itu akhirnya roboh dan menghilang. Tekanan pada tubuh Luming juga berkurang. Tubuh Luming terasa lebih ringan dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Bas. Dengan kilatan cahaya iblis, Kuluo muncul di samping Luming. Kaisar Barbar juga datang ke sisi Luming. Sebuah batang besi melayang di atas kepala Kaisar Barbar, memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah senjata spiritual Kaisar. Keduanya memandang ke langit dengan ekspresi muram. Cahaya keemasan melintas di langit, dan sesosok tubuh keluar dari celah spasial. Itu adalah Kaisar bela diri Di. Di dari Timur Tandus, apa yang ingin kamu lakukan dengan datang ke lembah Dewa Iblis? Apakah Anda ingin memulai perang dengan kami? Kuluo dengan dingin berteriak. Di benua hutan belantara surgawi, hanya ada begitu banyak kaisar, jadi mereka secara alami mengenal satu sama lain. Saya di sini hanya untuk membawa Luming pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Seluruh tubuh Di mekar dengan cahaya kemasan. Dia berdiri tinggi di langit, seperti kaisar yang tinggi dan perkasa, memandang rendah rakyat jelata. Singkirkan Jenderal Lu. Lelucon yang luar biasa. Di, bukan saja kamu tidak bisa membawa siapapun pergi hari ini, tapi kamu bahkan tidak bisa pergi. Mata Kaisar Barbar berkedip-kedip dengan cahaya jahat. Bas. Suara mendesing. Pada saat ini, dari seluruh lembah Dewa Iblis, terdengar suara orang terbang di udara. Keributan tadi telah membuat khawatir seluruh lembah Dewa Iblis. Berhenti. Jangan datang. Suara Luming terdengar dan semua orang menghentikan langkahnya. Ketika Kaisar mengambil tindakan, yang lain tidak dapat membantu sama sekali. 2 orang tidak berhenti dan langsung terbang. Mereka adalah Xian Yanxing dan Yan Kuangtu. Luming. Xian Yanxing memegang tangan Luming dan memandang Di langit, tampak khawatir. Di. Yan Kuangtu menjilat bibirnya. Menara roh Kaisar melayang di atas kepalanya, memperlihatkan semangat juang yang kuat. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku sendiri yang akan mengambilnya. Suara dingin Di terdengar. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan pedang tempur emas muncul. Bas. Suara mendesing. Pedang tempur emas memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas. Cahaya pedang itu sebesar gunung, dan tekanan yang sangat besar berkembang. Itu menebas dengan keras ke arah Kaisar Barbar dan yang lainnya. Menyerang. Kaisar Barbar berteriak dan naik ke langit, memegang batang besi di tangannya. Batang besi itu tumbuh dengan cepat, berubah menjadi batang raksasa yang panjangnya puluhan ribu meter, dan menyapu ke arah cahaya pedang Di. Pada saat yang sama, ki iblis di tubuh Kuluo melonjak ke langit, dan dia menebaskan cahaya pedang besar ke arah cahaya pedang. Di atas kepala Yan Kuangtu, menara roh Kaisar meluas dengan cepat dan menghantam cahaya pedang di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan mengerikan terdengar berturut-turut. Pertama, Kaisar Barbar. Dia memegang tongkat besar dan membenturkannya ke cahaya pedang. Seluruh tubuhnya gemetar seolah menghadapi kekuatan yang tak terkalahkan. Tubuhnya jatuh seperti bola meriam. Kemudian, pedang iblis Kuluo dihancurkan oleh cahaya pedang dan akhirnya bertabrakan dengan menara roh Kaisar Yan Kuangtu. Bang, bang, bang. Kaisar Barbar, Kuluo, dan Yan Kuangtu dikirim terbang satu demi satu. Mereka terhuyung-huyung di langit dan mundur ratusan mil, mengeluarkan seteguk darah. Kondisi Yan Kuangtu adalah yang paling serius.
Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dalam satu gerakan, Di Yi telah melukai dua kaisar dan Yan Kuangtu. Dia telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ku Luo berteriak tidak percaya. Kaisar Barbar dan Yan Kuangtu sama-sama terkejut. Mereka bertiga harus bekerja sama untuk memblokir pedang Di Yi, namun mereka semua terluka. Sungguh sulit dipercaya. Mereka semua pernah berurusan dengan Di Yi sebelumnya, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Di Yi akan sekuat itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membawa Lu Ming pergi. Di Yi berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah tangan emas besar terbentuk dari udara tipis. Itu memancarkan tekanan besar dan meraih Lu Ming. Jangan pernah memikirkannya. Yan Kuangtu, Kaisar Barbar, dan Ku Luo berteriak keras. Mereka menggunakan jurus terkuat mereka untuk menghentikan Di Yi. Namun, Di Yi mengambil satu langkah dan tiga lampu pedang emas mengembun di udara. Mereka memukul mereka bertiga dan memaksa mereka mundur lagi. Tangan emas tidak berhenti dan terus meraih Lu Ming. Ledakan. Pada saat ini, ruang di depan Lu Ming terbuka dan pancaran tinju hitam keluar. Itu bertabrakan dengan tangan emas dan keduanya menghilang. Kemudian, sesosok tubuh jangkung keluar. Nenek moyang iblis. Ku Luo sangat senang melihat orang ini. Terima kasih, kekacauan. Mata Lu Ming berbinar. Xie Luan berdiri di depan Lu Ming, memandang Di Yi, dan berkata, jarang ada ahli seperti Anda di antara generasi muda. Tapi denganku di sini, kamu tidak bisa membawa Lu Ming pergi. Kaisar Langit yang kacau, kamu telah ditekan selama 30.000 tahun dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Di Yi berbicara. Bahkan di hadapan prajurit Dewa Langit yang kacau, dia masih penuh percaya diri. Kita akan tahu apakah kita bisa melawannya atau tidak setelah kita mencobanya. Ayo naik dan lawan dia. Xie Luan maju selangkah dan bergegas ke langit. Di Yi melirik Lu Ming. Dia mengambil langkah maju dan, bersama Xie Luan, bergegas ke langit. Ledakan. Gemuruh yang sangat menakutkan tiba-tiba terdengar dari ketinggian yang tidak diketahui. Cahaya terang bersinar seperti matahari yang meledak di langit. Itu bisa dilihat bahkan dari jarak jutaan mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, suara gemuruh yang mengerikan terdengar terus-menerus di langit. Cincin cahaya menyala satu demi satu, seolah-olah banyak matahari meledak pada saat yang bersamaan. Adegan ini sangat mengejutkan. Lu Ming dan yang lainnya melihat ke atas ke langit, tetapi mereka hanya bisa melihat cahaya yang menyilaukan. Mereka tidak bisa melihat sosok Di Yi, Kaisar Bela Diri, dan Xie Lun. Sangat kuat. Lu Ming mengerutkan alisnya dan diam-diam terkejut. Fluktuasi dan aura yang disebabkan oleh pertarungan antara Xie Luan dan Di Yi jelas jauh lebih kuat daripada Kaisar biasa. Wilayah apa yang telah mereka capai? Mataku, seseorang berseru. Beberapa orang dengan budidaya rendah memandang pertempuran di langit. Mata mereka dibutakan oleh cahaya dan mereka tidak berani melihat lagi. Bab 1185 Dunia Di Yi. Di langit, terjadi ratusan ledakan, seolah-olah ratusan matahari meledak. Jika kekuatan semacam itu mendarat di tanah, maka dapat menghancurkan bumi dan menembus kerak bumi sehingga menimbulkan bencana yang mengerikan. Saat ini, langit tiba-tiba menjadi tenang. Semua fluktuasi sepertinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bagaimana itu? Hati semua orang berdebar-debar. Bas. Pada saat ini, sesosok tubuh berkedip, dan Xie Luan muncul. Pada saat ini, napas Xie Luan sedikit dangkal. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia sebenarnya terluka. Ku Luo, Kaisar Barbar, dan yang lainnya merasa sulit dipercaya bahwa Xie Luan terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Bela Diri Di Yi. Iblis leluhur, bagaimana kabar Di Yi? Petik 2. Ku Luo bertanya. Di Yi telah mundur. Xie Luan berbicara, matanya muram. Saya tidak menyangka benua timur memiliki seorang kultivator yang begitu kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan tempurku saat ini. Senior Xie, tingkatan apa yang telah dicapai Di Yi? Petik 2. Lu Ming bertanya. Sejujurnya, kekuatan tempur Di Yi berada di luar imajinasinya. Dia mengira Di Yi hanyalah seorang kaisar biasa. Sekarang, sepertinya dia tidak melakukannya. Dia jauh lebih kuat dari kaisar biasa. Setelah jangka waktu ini, Xie Lun telah pulih dan menjadi lebih kuat daripada beberapa bulan yang lalu.
Namun, dia masih terluka dalam pertarungan dengan Di. Lu Ming, alam kaisar bela diri sama dengan alam lainnya. Ini dibagi menjadi 9 level, tetapi perbedaan antara setiap level sangat besar. Sedangkan untuk benua hutan belantara surgawi, kondisinya terlalu buruk. Sama sekali tidak cocok bagi kaisar untuk berkultivasi. Mampu menerobos ke ranah kaisar sudah menjadi batasnya. Terlalu sulit untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, sebagian besar kaisar di benua hutan belantara surgawi berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama. Misalnya, Kaisar Barbar, Kuluo dan yang lainnya, serta sebagian besar kaisar dari pasukan Tuan di benua tengah, semuanya berada di ranah kaisar bela diri tingkat pertama. Xie Luan memperkenalkan. Kuluo dan Kaisar Barbar mengangguk. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya penguasa yang dia temui hanyalah kaisar bela diri tingkat terendah. Xie Luan terus menjelaskan, begitu seseorang menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV2, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Dia akan mampu menekan dan bahkan membunuh ahli kerajaan bela diri lainnya. Kesenjangan antara ahli kerajaan bela diri LV1 sangat jelas. Saya kira ada beberapa ahli kerajaan bela diri di keluarga kerajaan dan surga yang menekan tentara surgawi. Dan kultivasiku saat itu berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Sekarang, saya telah pulih ke puncak level kedua. Namun, akan sangat sulit bagi saya untuk pulih ke level ketiga. Pertama, kondisi benua hutan belantara surgawi terlalu buruk. Kedua, setelah ditekan selama bertahun-tahun, sumber saya terluka. Akan sangat sulit bagi saya untuk pulih ke puncak tanpa beberapa tahun. Apakah budidaya Di juga berada di puncak alam bela diri kerajaan tingkat kedua? Petik 2. Lu Ming bertanya. Itu benar. Budidaya Di memang berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV2. Dia tidak jauh dari kerajaan bela diri LV3. Saya merasa Di bisa menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV3 kapan saja. Pada saat itu, dia tidak akan tertandingi di dunia dan tidak ada seorang pun di daratan hutan belantara surgawi yang dapat mengalahkannya. Xie Luan berkata, matanya muram. Di sangat kuat. Petik 2. Yan Kuangtu mengepalkan tangannya dengan erat. Mata Lu Ming serius. Dia dan Di harus bertarung sejak lama, tapi sekarang sepertinya pertarungan ini akan lebih sulit dari yang dia bayangkan. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Sekarang, tubuh kedua telah memperoleh warisan dari orang suci langit misterius dan meningkat pesat. Budidaya bela diri saya tidak boleh ketinggalan. Jika budidaya bela diri saya dan tubuh kedua sama-sama menerobos ke alam kaisar, saya dapat menekan Di bahkan jika dia menerobos ke alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keyakinan dan semangat juang. Jika tubuh utama dan tubuh sekunder menerobos ke alam kaisar dan bergabung, kekuatan mereka pasti berada di luar imajinasi. Kalian semua boleh pergi. Dengan lambaian tangan Xie Luan, semua orang di bawah level kaisar berpencar. Xie Luan kemudian memandang Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kondisi di benua hutan belantara surgawi sangat buruk. Sangat sulit bagi seniman bela diri di alam kaisar untuk membuat terobosan. Tidak mudah bagi Di untuk menerobos ke alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Dia mungkin tidak dapat menerobos selama beberapa tahun, atau dia mungkin tidak dapat menerobos sepanjang hidupnya. Itu mungkin. Saat itu, saya terjebak di puncak alam bela diri kerajaan tingkat ketiga dan tidak mampu menembus ke tingkat keempat. Dia tidak bisa melakukan apapun padamu jika dia tidak bisa menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV3. Xie Luan tersenyum dan menghiburnya. Terima kasih senior, saya baik-baik saja. Semakin kuat Di, semakin kuat pula motivasiku. Aku akan membunuh Di dengan tanganku sendiri kali ini. Hari ini tidak akan lama lagi. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Bagus, haha. Xie Luan menepuk bahu Lu Ming dan tertawa. Apa? Pada saat ini, Xie Luan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Yang lainnya tercengang. Apa yang ditemukan Xie Luan? Mungkinkah Di sudah kembali? Namun, mereka segera menyadarinya. Di langit utara, sebuah kapal perang besar menerobos kehampaan dan terbang dengan kecepatan tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kapal perang itu berlayar melewatinya, kapal itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Itu seperti pedang surgawi yang membelah ruang menjadi dua. Ekspresi semua orang berubah. Mungkinkah mereka datang menjemput mereka?
Siapa di benua belantara surgawi yang punya nyali untuk melakukan itu? Apalagi mereka berasal dari utara. Dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Kapal perang itu tidak menuju ke arah mereka, tapi terbang melewati lembah Dewa Iblis. Dari kejauhan kapal perang itu diukir dengan pola yang indah, dan ada cahaya berkabut mengalir di atasnya. Lihat, ada orang di kapal perang itu. Ku Luo berteriak. Benar saja, mereka melihat seorang pria parubaya di haluan kapal perang. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, tapi sepertinya dia memiliki temperamen yang mendominasi. Pada saat itu, pria parubaya berjubah hitam sepertinya merasakan tatapan Lu Ming dan menoleh. Sekilas saja, Lu Ming bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Itu seperti langit berbintang yang luas, dan dia merasa sangat kecil. Di sampingnya, cengkeraman Xian Yanxing di tangan Lu Ming semakin erat dan wajahnya menjadi pucat. Namun, orang ini hanya meliriknya dan tidak melihatnya lagi. Dia menoleh. Sangat kuat. Orang ini sangat kuat. Sulit untuk memperkirakan. Suara Kaisar Barbar terdengar. Lu Ming berbalik dan terkejut. Pada saat itu, dahi Kaisar Barbar dipenuhi keringat dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ranah Kaisar bela diri tingkat ketiga. Xie Luan bergumam pada dirinya sendiri, alisnya berkerut. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Kaisar bela diri tingkat ketiga. Bagaimana bisa ada kaisar bela diri tingkat ketiga di benua hutan belantara surgawi? Ku Luo berseru tak percaya. Siapa bilang mereka berasal dari benua hutan belantara surgawi? Saya telah melihat pola kapal perang di luar negeri 30.000 tahun yang lalu. Jika saya tidak salah, mereka berasal dari benua reruntuhan surgawi. Kata Xie Luan, benua reruntuhan surgawi. Mengapa orang-orang dari benua reruntuhan surgawi tiba-tiba datang ke benua hutan belantara surgawi kita? Kaisar Barbar bertanya dengan heran. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Yan Kuangtu, sebaliknya, tampak bingung. Benua reruntuhan surgawi. Di mana itu? Dari namanya pasti dari daratan luar negeri. Mengapa seseorang dari daratan luar negeri tiba-tiba turun ke alam liar surgawi? Bab 1186 orang-orang dari benua reruntuhan surgawi. Benua reruntuhan surgawi adalah benua yang jauh lebih kuat daripada benua hutan belantara surgawi. Ada banyak ahli di sini, jadi mengapa Anda ada di sini hari ini? Lu Ming, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Xie Luan memandang Lu Ming dan bertanya. Bagus, ayo kita lihat. Lu Ming juga sangat ingin tahu tentang kedatangan tiba-tiba benua reruntuhan surgawi. Kalian berdua tetap di sini dan jaga tempat itu untuk berjaga-jaga. Lu Ming dan aku akan pergi dan melihatnya. Xie Lun menginstruksikan Ku Luo dan Kaisar Barbar, dan keduanya mengangguk. Xiao Qing, Kakak Yan, tunggu aku di sini. Aku akan kembali dengan senior Xie. Lu Ming berkata pada Xian Yanxing dan Yan Kuangtu. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Xian Yanxing memperingatkan. Lu Ming mengangguk. Ayo pergi. Ayo pergi. Xie Luan berteriak. Cahaya iblis menyelimuti Lu Ming, dan dia melangkah ke udara dan terbang, mengikuti kapal perang dari reruntuhan surgawi jauh di belakang. Kapal perang dari benua reruntuhan surgawi terus terbang ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera, kapal tersebut terbang keluar dari wilayah dataran utara dan tiba di benua tengah, terbang menuju pusat benua tengah. Orang-orang dari benua reruntuhan surgawi tampaknya terbang menuju tempat di mana keluarga kekaisaran dan tentara surgawi penekan surga sedang bertempur. Xie Luan berkata dengan lembut. Mungkinkah salah satu dari kedua belah pihak mengundang seorang pembantu? Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Jika itu masalahnya, situasi di benua hutan belantara surgawi akan berubah secara drastis. Kapal perang itu menerobos ruang angkasa dan terbang sangat cepat, dengan cepat mendekati benua tengah. Ada pertempuran besar di depan. Xie Luan berkata sambil menatap ke kejauhan. Ekspresi Lu Ming berubah serius saat dia merasakan tekanan mengerikan datang dari selatan. Dia merasakan ada sedikit fluktuasi di ruang tersebut. Pasti sedang terjadi pertempuran mengerikan, karena bisa dipastikan pertempuran itu masih sangat jauh dari sini. Kapal perang dari benua reruntuhan surgawi tiba-tiba berhenti di sini, dan pria parubaya berjubah hitam yang berdiri di depan kapal perang melihat ke kejauhan. Dia kemudian melangkah keluar dan menuju ke selatan. Ayo pergi. Xie Luan dan Lu Ming mengitari kapal perang dan menuju ke selatan juga.
Ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, dia mendengar gejolak yang mengerikan di langit jauh. Lu Ming samar-samar bisa melihat dua sosok bertarung di langit. Kekuatan auranya sebenarnya telah melampaui kekuatan kaisar biasa. Sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit. Kedua orang yang bertarung memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Mereka berada di atas kaisar barbar dan Kuluo. Meski tidak seseram pertarungan antara Cielari dan Di, namun tidak jauh lebih buruk. Mereka seharusnya berada di level yang sama dengan Xie berlari dan Di. Di bawah pertempuran itu ada sebuah danau besar. Di kedua sisi danau, ada banyak ahli. Danau inti bumi adalah tempat di mana keluarga kekaisaran dan tentara surgawi penekan surga bertempur. Pria parubaya berjubah hitam dari benua reruntuhan surgawi muncul tidak jauh dari sana. Dia melihat pertempuran di depan dan tidak berpartisipasi untuk saat ini. Xie Sheng, kamu sudah sangat tua. Kamu bukan tandinganku. Di tengah pertarungan, sebuah suara terdengar. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia telah mendengar dari Xian Yanxing bahwa Kaisar Suci sebelumnya bernama Xie Sheng, dan dia adalah kakek dari Kaisar Suci saat ini, Xie Qitian. Dia mengundurkan diri dari posisinya 6.000 tahun yang lalu dan fokus pada budidayanya. Dunia luar mengira setelah bertahun-tahun, Xie Sheng telah meninggal dunia. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Xie Sheng masih hidup. Namun, tidak pernah ada bukti apapun. Kini, terbukti Xie Sheng memang masih hidup. Sisi lain adalah pertempuran kaisar bela diri. Mata Lu Ming berkedip saat dia melihat ke kejauhan. Pria yang bertarung dengan Xie Sheng adalah ahli surga yang tak tertandingi yang menekan tentara surgawi. 100 pertempuran kaisar bela diri, orang yang telah memenangkan setiap pertempuran. Keduanya adalah pemimpin pasukan masing-masing. Budidaya mereka telah memasuki alam bela diri kerajaan tingkat kedua, dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Apakah aku cocok untukmu atau tidak, kita tidak bisa memastikannya sampai kita berjuang sampai akhir. Baizan, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan token Raja Surgawi. Ini adalah warisan keluarga kekaisaranku. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ambil. Kata Xie Sheng. Suaranya kuno, tapi seperti guntur, bergemuruh melintasi langit dan bumi, menempuh jarak yang tidak diketahui. Xie Sheng, kamu sudah sangat tua. Jangan pikirkan perintah Raja Surgawi lagi. Pertempuran Kaisar bela diri tertawa terbahak-bahak, dan pertempuran antara keduanya menjadi lebih intens. Di Cakrawala, ketika pria parubaya berjubah hitam di benua reruntuhan surgawi mendengar 3 kata, token Raja Surgawi, dia mengangkat alisnya dan bergumam, saya tidak menyangka token Raja Surgawi dari benua hutan belantara surgawi akan tetap diam, berada di sini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengambil langkah maju, dengan cepat mendekati medan perang antara Xie Sheng dan Kaisar bela diri Baizan. Siapa ini? Siapa ini? Begitu pria parubaya berjubah hitam mendekat, Xie Sheng dan Kaisar bela diri Baizan merasakannya. Mereka berteriak dan berpisah satu sama lain, menatap pria parubaya berjubah hitam dengan tatapan serius. Mereka hanya memperhatikan pria parubaya berjubah hitam ketika dia begitu dekat dengan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terkejut. Mereka mengamati pria parubaya berpakaian hitam dengan indera spiritual mereka dan menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat kekuatannya. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Apa? Melihat ini, Lu Ming dan Xie Luan sedikit terkejut. Tampaknya orang-orang dari benua reruntuhan surgawi bukanlah bantuan dari keluarga kekaisaran atau Xie Luan. Kalau tidak, Xie Sheng dan Kaisar bela diri Baizan tidak akan begitu terkejut. Kamu mendapat perintah Raja Surgawi. Pria parubaya berjubah hitam melihat pertempuran Kaisar bela diri. Siapa Anda, Tuan? Pertempuran Kaisar bela diri mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak menjawab pertanyaan Anda. Izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda mendapat perintah Raja Surgawi? Petik 2. Suara pria parubaya berjubah hitam itu berubah dingin. Ada sedikit nada tidak sabar dalam nada bicaranya, dan sepertinya dia sedang memberi perintah. Kata-katanya membuat wajah Baizan Martial Emperor menjadi jelek. Di benua hutan belantara surgawi, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Jadi bagaimana jika aku memiliki token Raja Surgawi? 100 pertempuran yang dikatakan Kaisar bela diri. Oh, bagus kalau itu ada padamu. Serahkan, berikan aku token Raja Surgawi. Kata pria berjubah hitam itu. Hahaha.
Kaisar bela diri 100 pertempuran tertawa dan berkata, kamu benar-benar lucu. Anda muncul entah dari mana dan meminta saya untuk menyerahkan token Raja Surgawi. Kamu terlalu percaya diri. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk percaya diri. Pertempuran mata Kaisar bela diri berkedip dengan cahaya dingin. Jadi maksudmu kamu tidak akan menyerahkannya. Kalau begitu aku akan tersinggung. Pria parubaya berjubah hitam itu mengambil langkah maju segera setelah dia selesai berbicara. Ledakan. Dengan langkah ini, langit dan bumi berguncang hebat. Di bawahnya, inti danau menciptakan ribuan gelombang. Menekan. Suara acuh tak acuh keluar dari mulut pria parubaya berjubah hitam. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan ki spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di langit. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi, setinggi langit, menekan Kaisar bela diri Baisan. Segera setelah gerakan ini digunakan, ekspresi Kaisar bela diri dalam pertempuran berubah drastis, dan wajahnya menjadi sangat serius. 100 tinju dewa pertempuran. Pertempuran Kaisar bela diri terjadi 100 kali dalam sekejap. Setiap pukulan mengandung kekuatan tempur mengerikan yang dapat menembus bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. 100 kekuatan tinju berkumpul di udara dan bergabung menjadi satu kekuatan tinju. Kekuatannya meningkat 100 kali lipat. Ledakan. Kekuatan tinju menghantam pohon kuno, menimbulkan suara yang menghancurkan dunia. Tekan. Pria parubaya berjubah hitam itu melontarkan kata lain. Dia menekan telapak tangannya ke bawah dan cabang-cabang pohon kuno itu terentang. Lampu hijau melesat ke langit. Ledakan. Kekuatan tinju Baizan Martial Emperor langsung runtuh, dan pohon kuno yang menjulang tinggi terus menekannya. Bab 1187 Sekte Besar Benua Yuan, Sekte Dewa Surgawi. Ekspresi Baizan Martial Emperor berubah drastis saat dia mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Dia terus menyerang, tapi semuanya sia-sia. Dia dihancurkan oleh pohon kuno yang menjulang tinggi, dan pada akhirnya, pohon kuno yang menjulang tinggi itu membombardir tubuhnya dengan keras. Pertempuran Kaisar bela diri menjerit dan jatuh ke dalam danau inti. Ledakan. Tubuh Kaisar bela diri Baizan menghantam danau, dan tiba-tiba, gelombang besar muncul di danau. Dengan tubuh Baizan Martial Emperor sebagai pusatnya, air danau beriak dan mengalir deras ke segala arah. Dalam waktu singkat, air di seluruh inti danau terlempar sejauh ratusan ribu mil, berubah menjadi uap dan menghilang di udara. Dengan Kaisar bela diri Baizan sebagai pusatnya, tidak ada setetes air pun yang terlihat dalam radius 100.000 mil. Semua orang hanya bisa melihatnya terbaring di tanah di tengah danau inti bumi, batuk darah. Di tempat kejadian, semua orang dari keluarga kerajaan, keluarga Xie, dan tentara surgawi penekan surga melebarkan mata mereka karena terkejut. Kaisar bela diri 100 pertempuran terluka parah oleh pria parubaya berjubah hitam ini dengan satu serangan. Bagaimana ini mungkin? Kaisar bela diri yang tangguh dalam pertempuran adalah pemimpin surga yang menekan tentara surgawi. Dia adalah seorang ahli di puncak benua hutan belantara surgawi. Dia tidak terkalahkan dan memenangkan setiap pertempuran. Dari sinilah muncul nama pertempuran Kaisar bela diri. Tapi sekarang, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Ini sungguh sulit dipercaya. Xie Sheng juga terkejut dan tidak percaya. 100 pertempuran Kaisar bela diri tidak lebih lemah darinya, tapi dia sebenarnya kalah telak. Hal ini membuatnya merasa sedikit khawatir. Sangat kuat. Di kejauhan, mata Luming menyipit. Seperti yang diharapkan dari ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria parubaya berjubah hitam itu menatap Kaisar bela diri yang telah teruji dalam pertempuran dan berkata, sekarang, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Jika kamu tidak menyerahkannya, aku bisa mengambilnya sendiri. Ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Maksudnya jelas. Jika Kaisar bela diri yang bertikai menolak menyerahkannya, dia bisa membunuhnya dan mengambilnya sendiri. Ekspresi Kaisar bela diri yang bertikai sangat jelek. Dia sangat tidak mau, tapi dia tidak berdaya menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang, mengambil sebuah token, dan melemparkannya ke pria parubaya berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu menangkap token itu dan melihatnya sekilas. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, itu memang perintah Raja Surgawi. Meskipun benua reruntuhan surgawi jauh lebih kuat daripada benua hutan belantara surgawi, itu masih setitik debu dibandingkan dengan benua Yuan.
Sangat sulit untuk bergabung dengan faksi besar di benua Yuan. Token Raja Surgawi juga merupakan harta karun tertinggi baginya. Tuan, Anda bukan berasal dari benua hutan belantara surgawi, bukan? Petik 2. Xie Seng menatap pria parubaya berjubah hitam itu, matanya dipenuhi kengganan. Sekarang token Raja Surgawi telah jatuh ke tangan pria parubaya berjubah hitam, keluarga kekaisaran tidak memiliki peluang. Begitu dia mengatakan ini, hati orang-orang dari keluarga kerajaan dan tentara surgawi yang menekan surga terkejut. Jika dia bukan berasal dari daratan hutan belantara dewa, mungkinkah dia berasal dari luar negeri? Benar, saya dari benua reruntuhan surgawi, Istana Dewa Selatan Gerbang Dewa. Anda sudah hidup lama, jadi Anda pasti sudah mendengarnya, bukan? Petik 2. Pria parubaya berjubah hitam menjelaskan sambil menyimpan token Raja Surgawi. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Apa, kamu berasal dari gerbang dewa benua reruntuhan surgawi? Xie Seng tampak sangat terkejut. Ekspresinya berubah, dan kemudian dia menjadi sangat hormat. Dia menangkupkan tinjunya pada pria parubaya berbaju hitam dan berkata, jadi itu adalah ahli gerbang dewa. Aku minta maaf karena tidak menyambutmu. Mohon maafkan saya. Di tempat kejadian, para kaisar memiliki ekspresi yang mirip dengan Xie Seng. Selain keterkejutan, ada juga sedikit rasa hormat. Ketika pertempuran kaisar bela diri mendengar ini, kengganan di matanya akhirnya menghilang, dan digantikan dengan ketidakberdayaan. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah pangkat kaisar, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Seperti yang diduga, mereka berasal dari gerbang dewa. Xie Luan bergumam, "Senior, apakah gerbang dewa sangat kuat?" Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja sangat kuat. Alam primordial sangatlah luas dan tidak terbatas. Tentu saja sebagian besar wilayahnya adalah laut. Laut tidak ada habisnya, dan ada banyak sekali benua yang tersebar di lautan yang tak berujung. Beberapa benua tidak berjauhan satu sama lain. Ketika mereka berkumpul di suatu wilayah, mereka disebut sekelompok benua, seperti halnya pulau-pulau di lautan. Beberapa pulau disebut pulau ketika mereka berkumpul, dan hal yang sama berlaku untuk benua. Xie Luan menjelaskan. Lu Ming diam-diam terkejut. Di luar benua hutan belantara surgawi, sungguh tak ada habisnya dan indah. Dan wilayah laut tempat benua hutan belantara surgawi berada disebut gugusan benua reruntuhan surgawi. Itu terdiri dari lusinan benua besar. Dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa benua reruntuhan surgawi adalah benua yang paling dihormati di gugusan benua ini. Benua reruntuhan surgawi sangat luas, setidaknya 10 kali lebih besar dari benua hutan belantara surgawi. Ada banyak ahli, orang-orang luar biasa, dan jumlah kaisar juga jauh lebih banyak daripada benua hutan belantara surgawi. Dan benua reruntuhan surgawi sepenuhnya dikuasai oleh satu kekuatan, dan kekuatan itu adalah gerbang dewa. Xie Luan terus menjelaskan. Lu Ming akhirnya tahu betapa kuatnya gerbang dewa itu. Benua reruntuhan surgawi setidaknya 10 kali lebih besar dari benua hutan belantara surgawi, dan sepenuhnya dikuasai oleh satu kekuatan, yaitu gerbang dewa. Yang disebut penguasa benua hutan belantara surgawi sama lemahnya dengan bayi di depan gerbang dewa. Pria parubaya berjubah hitam, atau lebih tepatnya, kapal perang, berasal dari gerbang dewa. Saya bertanya-tanya apa alasan kunjungan tamu terhormat kita ke alam liar surgawi. Petik 2. Pertempuran kaisar bela diri terbang ke langit dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Token Raja Surgawi telah diambil oleh para ahli gerbang dewa, jadi dia hanya bisa memilih untuk melupakannya. Saya di sini untuk membawa keberuntungan bagi benua hutan belantara surgawi Anda. Kata pria parubaya berjubah hitam. Membawa keberuntungan. Xie Seng, 100 pertempuran kaisar bela diri, dan orang-orang lainnya saling memandang dengan bingung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar saat kapal perang berlayar. Di depan kapal perang, beberapa sosok muncul. Ada orang muda dan orang tua, dan semuanya memiliki aura yang kuat. Benar, nasib baik, keberuntungan besar. Mata pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbinar dan dia meninggikan suaranya. Beberapa bulan yang lalu, gerbang dewa tiba-tiba menerima kabar dari benua Yuan. Sekte Tianshen di benua Yuan akan memilih elit muda dari kelompok reruntuhan surgawi di benua itu dan merekrut mereka sebagai murid.
Gerbang Dewa akan melakukannya atas nama sekte dan mengumpulkan semua keajaiban kelompok benua reruntuhan surgawi untuk menuju ke benua reruntuhan surgawi. Pada saat itu, seorang utusan dari sekte Tianshan akan turun untuk memilih murid. Suara pria parubaya berjubah hitam menyebar jauh dan luas, menyebabkan keributan besar. Apa? Sekte utama di benua asal sedang memilih murid di benua reruntuhan surgawi. Astaga, sebenarnya ada hal seperti itu. Sejak zaman kuno, sekte utama di benua Yuan jarang memilih murid dari benua reruntuhan surgawi. Nasib baik, ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Bahkan para penguasa pun tidak bisa tetap tenang. Mereka semua berdiskusi dengan penuh semangat. Kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Token Raja Surgawi hanya dapat mengizinkan satu orang untuk bergabung dengan Aula Raja Surgawi, sebuah sekte besar di benua Yuanlu. Hal ini telah menyebabkan kekacauan di benua tengah dan menyebabkan keluarga kekaisaran dan surga menekan tentara surgawi untuk saling bertarung. Dari sini terlihat betapa sulit dan berharganya memasuki sekte besar untuk berkultivasi. Tapi sekarang, tanpa tanda apapun, sekte besar di Yuanlu bisa langsung merekrut murid. Ini adalah sebuah keberuntungan besar. Begitu mereka diterima sebagai murid oleh sekte-sekte besar di benua Yuanlu, mereka akan mengalami kemajuan pesat dan masa depan yang cerah. Lingkungan budidaya sekte-sekte besar di benua Yuan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua hutan belantara surgawi. Jauh lebih baik. Jika benua hutan belantara surgawi adalah tempat pembuangan sampah yang bau, maka sekte utama benua Yuan adalah dewa tertinggi di atas 9 surga. Tidak ada perbandingan sama sekali. Di tempat itu, alam kaisar bukan lagi titik akhir. Ada kemungkinan seseorang mencapai level yang lebih tinggi. Bab 1188 mengumpulkan semua teladan. Sekte besar dari benua Yuan benar-benar datang ke kelompok benua reruntuhan surgawi untuk merekrut murid. Petik 2. Bahkan si Luan pun tercengang. Namun, banyak penguasa yang menghela nafas. Kali ini hanya untuk generasi muda. Yang lebih tua tidak punya harapan. Namun, beberapa mata generasi muda berkobar karena gairah. Maaf, kapan kita mulai? Xie Sheng bertanya. Setelah 10 hari, mari kita tunggu di sini selama 10 hari. Setelah 10 hari, para elit dari benua hutan belantara surgawi yang ingin berpartisipasi akan berkumpul di sini. Namun, saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa persyaratan sekte utama di benua Yuan untuk merekrut murid sangat tinggi. Hanya elit teratas yang bisa dipilih. Oleh karena itu, setelah 10 hari, saya akan melakukan tes. Hanya mereka yang lulus yang dapat mengikuti saya ke benua reruntuhan surgawi untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte Tianshan. Kata pria parubaya berjubah hitam. Tentu saja. Xie Sheng mengangguk. Baiklah, sebarkan beritanya. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan menaiki kapal perang. Orang-orang di kapal perang itu juga telah menghilang. Kapal perang itu melayang dengan tenang di udara. Pertempuran antara keluarga kerajaan dan legiun surgawi yang menekan surga secara alami terhenti. Berita bahwa gerbang dewa telah tiba dan bahwa sebuah sekte besar di benua Yuan akan merekrut murid menyebar seperti api ke seluruh hutan belantara surgawi. Lu Ming dan Xie Luan juga telah kembali ke lembah Dewa Iblis. Xie Luan, Lu Ming, Ku Luo, dan yang lainnya berkumpul di aula di lembah Dewa Iblis. Ketika Kuluo dan yang lainnya mengetahui tujuan orang-orang dari benua reruntuhan surgawi, mereka semua terkejut. Lu Ming, menurutku ini adalah kesempatanmu. Peluang besar. Xie Luan adalah orang pertama yang berbicara. Makna senior Xie adalah agar aku berpartisipasi dalam seleksi. Kata Lu Ming. Itu benar. Bakat Anda jarang terjadi bahkan di alam liar surgawi. Ada kemungkinan besar bahwa Anda akan dipilih oleh Sekte Tianshan untuk menjadi murid sekte besar di benua Yuan. Nona Nianxing juga punya kesempatan. Kata Xie Luan. Lu Ming sedikit mengernyit dan berpikir keras. Sejujurnya, dia juga sangat tergoda. Ini adalah peluang besar. Tujuan Lu Ming saat ini bukan lagi menjadi kaisar bela diri. Tujuannya adalah untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Namun di benua hutan belantara surgawi, begitu seseorang mencapai alam kaisar, sangat sulit untuk meningkatkannya. Untuk terus meningkat, seseorang harus meninggalkan benua hutan belantara surgawi. Namun, ketika dia menerobos ke tingkat kedaulatan dan berangkat ke benua Yuan sendirian, itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan tidak mudah untuk bergabung dengan sekte besar.
Tidak diragukan lagi, sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus. Namun, masih ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan, yaitu Kaisar Bela Diri Di. Jika dia tidak menyelesaikan masalah Kaisar Bela Diri Di, dia tidak bisa pergi dengan tenang dan pergi ke benua Yuan untuk berkultivasi. Lu Ming, apakah kamu mengkhawatirkan Di? Xie Luan sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming dan bertanya. Itu benar. Jika saya tidak berurusan dengan orang ini, saya tidak akan merasa nyaman. Kata Lu Ming. Lu Ming, kamu terlalu picik. Coba pikirkan, bahkan jika Anda dipilih oleh Sekte Tianshan, Anda mungkin tidak harus segera pergi ke benua Yuan untuk berkultivasi. Jika Anda ingin menunggu beberapa saat sebelum berangkat, Anda mungkin bisa melakukannya. Bahkan jika itu tidak dapat ditunda, begitu Anda dipilih oleh Sekte Tianshan, itu adalah sekte besar di benua Yuan dengan banyak orang kuat. Salah satu dari mereka bisa menghancurkan Di. Kemudian, Anda dapat meminta seorang guru untuk membunuh Di dan semuanya akan terselesaikan. Kata Xie Luan. Mata Lu Ming berbinar. Itu benar. Jika dia benar-benar bergabung dengan Sekte Tianshan dan menjadi muridnya, tidak akan terlalu sulit untuk meminta Sekte Tianshan mengirim seseorang untuk membunuh Di. Selama dia bisa menyingkirkan Di, dia tidak perlu khawatir tentang benua hutan belantara surgawi. Dia bisa pergi ke benua Yuan untuk berkultivasi dengan damai. Baiklah, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Tianshan. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. King kecil, bagaimana denganmu? Lu Ming bertanya pada Xie Nianxing. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikuti secara alami. Xie Nianxing tersenyum. Baiklah, kita akan berangkat dalam beberapa hari. Lu Ming mengangguk. Ketika berita tentang perekrutan murid sekte besar menyebar, seluruh benua hutan belantara surgawi berada dalam keadaan terkejut. Semua pasukan tuan berhenti bertarung satu sama lain. Banyak ahli kebanggaan surga muda mulai bergerak dan bergegas ke danau inti bumi. Orang-orang jenius dari daerah terlantar timur, dunia bawah tanah selatan, dan gurun barat semuanya berkumpul di inti danau. Sangat cepat, 10 hari hampir habis. Xie Luan membawa Lu Ming, Xie Nianxing, Tuo Basi, dan para elit dataran utara lainnya ke danau inti bumi. Kapal perang dari benua reruntuhan surgawi masih melayang di atas danau inti bumi. Keempat sisi kapal perang sudah dikelilingi oleh manusia. Mereka semua adalah ahli dari berbagai kekuatan besar, dan mereka telah tiba dengan surga favorit masing-masing. Tentu saja masih banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Bisa dikatakan itu adalah pertemuan para ahli. Semua orang menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, kapal perang itu bersinar, dan sekelompok orang muncul di haluan kapal perang. Orang yang memimpin adalah pria parubaya berpakaian hitam. Pria parubaya berbaju hitam melangkah keluar dan terbang dari kapal perang. Di belakangnya ada dua pemuda. Mereka jelas berasal dari generasi muda. Dari kedua pemuda tersebut, salah satunya memiliki senyuman di wajahnya dan terlihat sangat lembut. Yang lainnya memasang ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Tatapannya menyapu orang-orang dari benua hutan belantara surgawi dengan sedikit rasa jijik. Generasi muda, majulah. Suara pria berjubah hitam terdengar. Bas, bas, suara mendesing. Satu demi satu sosok terbang ke depan dan tiba di depan pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya. Jumlahnya ribuan. Pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, mereka yang berada di bawah tingkat dewa spiritual, pergi. Anda ingin berpartisipasi dalam pemilihan sekte utama benua Yuan dengan budidaya seperti itu. Petik 2. Mendengar hal tersebut, sebagian besar pemuda terlihat tidak berdaya dan hanya bisa mundur selangkah. Seketika, hanya tersisa beberapa lusin orang di lapangan. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa hampir semua elit dari benua hutan belantara surgawi ada di sini. Long Chen, Xie Nianjun, Yang Potian, Sidu, dan lainnya. Anak gelap dari dunia bawah selatan, anjing neraka berkepala 3, dan yang lainnya. Selain biksu tak berperasaan dan bodhisattva wanita dari gurun barat, ada juga 5 favorit surga muda lainnya. Benar-benar mengejutkan. Semua orang menghela nafas betapa kuatnya gurun barat. Selain itu, Lu Ming hanya melihat Dewa Kaisar di timur tandus. Jelas sekali, selain Dewa Kaisar, tidak ada orang lain yang telah mencapai alam dewa spiritual. Beberapa dari mereka, seperti Sidu, Wu Chengkong, dan Disen, menatap dingin ke arah Lu Ming.
Kaisar Dewa. Mata Luming menyapu Di Shen, dan niat membunuh muncul di matanya. Di Yi masih ingin menjatuhkannya. Jika ada kesempatan, Luming pasti akan menyingkirkan Di Shen dan mengumpulkan sejumlah bunga. Di belakang pria parubaya berbaju hitam, kedua pemuda itu juga menilai Luming dan yang lainnya. Pemuda dengan senyuman di wajahnya masih tersenyum, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Namun, mata pemuda yang dingin dan sombong itu menyala-nyala. Tatapannya menyapu Xian Yanjun, Xian Yanxing, Dewi Tanxiang, Jing Kongling, dan yang lainnya, dan api di matanya semakin membara. Siapa sangka akan ada begitu banyak keindahan menakjubkan di benua kecil hutan belantara dewa, hehe. Bibir pemuda arogan itu melengkung ketika hatinya terbakar. Baiklah, kultivasimu telah mencapai alam dewa spiritual, tapi aku masih harus menyaringmu. Kecuali jika Anda adalah pakar kebanggaan surga tertinggi, pakar kebanggaan surga biasa hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka pergi. Sekarang, kalian semua diam. Aku akan menguji garis keturunanmu. Tatapan pria parubaya berjubah hitam itu menyapu Luming dan yang lainnya. Kemudian, disformasi muncul di tangannya. Piringan formasi bersinar dan terbang ke langit, berkembang pesat. Pada akhirnya, seberkas cahaya muncul dan menyelimuti Luming dan yang lainnya. Bab 1189 Keajaiban Dewa Perang di Benua Reruntuhan. Setelah diselimuti oleh pilar cahaya, Luming menyadari bahwa cincin emas muncul dari tubuh orang lain. Itu adalah cakra. Xian Yanxing memiliki 9 cakra emas sedangkan Luming memiliki 8 cakra. Mata pria parubaya berjubah hitam itu menyapu kerumunan, baiklah, mereka yang memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 8 bisa mundur. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 9 yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte Dewa Surgawi. Ikuti aku. Apa? Bahkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 8 pun tidak memenuhi syarat. Hanya mereka yang berada di tingkat ke-9 dari tingkat dewa yang memenuhi syarat. Semua orang kaget dengan kata-katanya. Kondisi ini terlalu tinggi. Berapa banyak jenius tingkat dewa kelas 9 yang ada di seluruh hutan belantara dewa? Sekelompok katak di dalam sumur. Apakah Anda semua berpikir bahwa ahli tingkat dewa tingkat 9 sangat mengesankan? Dewa tingkat ke-9 mungkin adalah yang teratas di benua hutan belantara dewa kecil. Tapi apakah benua Yuan itu? Inti dari alam primordial, Sekte Tianshan, adalah sekte besar di benua Yuan. Standar minimum bagi mereka untuk merekrut murid adalah bahwa garis keturunan mereka harus berada di tingkat dewa tingkat 9. Kamu bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan dasar dan kamu masih ingin bergabung dengan sekte Dewa Surga. Pemuda yang dingin dan sombong itu mencibir dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Suaranya membawa kesan superior. Kata-kata ini membuat ekspresi banyak jenius tingkat dewa tingkat 8 menjadi jelek, tetapi mereka tidak berani membantah. Baiklah, ahli tingkat dewa tingkat 8, kamu boleh pergi. Pria parubaya berjubah hitam berbicara lagi. Favorit surga, seperti Kaisar Dewa, Wu Chengkong, dan Jing Kongling, semuanya mundur. Sepertinya aku tidak punya kesempatan. Luming tersenyum tak berdaya pada Xian Yanxing. Tidak apa-apa, jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Ayo pergi, dia berkata. Xian Yanxing tersenyum. Luming mengangguk, berbalik, dan terbang bersama Xian Yanxing. Tunggu sebentar. Namun, pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Luming dan Xian Yanxing berbalik dan melihat pemuda yang dingin dan sombong itu menatap Xian Yanxing. Dia tidak menyembunyikan cahaya api di matanya. Luming mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Kamu adalah ahli tingkat dewa tingkat 9. Kenapa kamu pergi? Kamu tidak menginginkan kekayaanmu lagi. Pemuda sombong itu berkata kepada Xian Yanxing. Jika dia tidak bisa memenuhi persyaratan, saya akan pergi bersamanya. Jika dia tidak bisa pergi, tentu saja aku juga tidak akan pergi. Xian Yanxing memandang Luming dan berkata, dia. Pemuda sombong itu memandang Luming dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia hanyalah sampah di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Dia tidak dapat memenuhi persyaratan sama sekali. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berpartisipasi? Sebaliknya, Anda cukup berbakat. Mengapa menyia-nyiakan masa depan cerah Anda hanya untuk sampah? Ikut dengan kami. Wajah Xian Yanxing menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, jaga kata-katamu. Sudah kubilang padamu,
jika dia tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Selain itu, dia bukan orang yang tidak berguna. Lu Ming, ayo pergi. Xian Yanxing menarik Lu Ming dan hendak terbang kembali. Hah! Sambil mendengus dingin, pemuda sombong itu bergerak dan muncul di depan Lu Ming dan Xian Yanxing, menghalangi jalan mereka. Anda telah memenuhi persyaratan dan harus pergi. Ini tidak hanya terkait dengan masa depan Anda, tetapi juga dengan gerbang dewa. Kemudian, dia melihat ke arah Lu Ming dan berkata, "Nak, jika kamu pintar, pergilah. Kamu adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Apakah menurut Anda layak untuk wanita ini?" Petik 2. Ekspresi Lu Ming menjadi dingin. Sejak awal, orang ini memandang Xian Yanxing dengan niat buruk. Sekarang, dia berulang kali memanggilnya sampah. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya mulia? Dari mana asal anjing liar ini? Jika kamu menggonggong di sini, pergilah. Suara Lu Ming yang dingin dan menghina terdengar. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian semua orang. Semua orang di tempat kejadian menoleh. Saat ini, banyak orang terkejut ketika mendengar kata-kata Lu Ming. Lu Ming ini sangat berani. Dia benar-benar berani mencaci maki paragon benua reruntuhan surgawi seperti ini. Petik 2. Ini sudah berakhir. Lu Ming dalam masalah. Cukup mencari kematian. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya pikir dia terbiasa bersikap sombong di benua hutan belantara surgawi. Beberapa orang menghela nafas, sementara yang lain mencibir dan menyombongkan diri. Nak, apa katamu? Benar saja, mata pemuda arogan itu menjadi sangat dingin, dan niat membunuhnya meledak. Dia adalah eksistensi yang terkenal bahkan di benua reruntuhan surgawi, di mana orang-orang jenius sama lazimnya dengan awan. Tidak banyak orang yang berani berbicara seperti itu padanya. Sekarang, di benua hutan belantara surgawi, sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara kepadanya seperti itu, mencaci makinya seperti itu, dan memanggilnya anjing liar. Dia hanya mendekati kematian. Sepertinya pendengaranmu juga tidak bagus. Anjing liar, pergilah. Lu Ming memarahi lagi. Nak, kamu sedang mencari kematian. Aku akan melumpuhkanmu. Anda, pemuda sombong itu sangat marah ketika aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Auranya terus meningkat. Alam dewa spiritual tingkat kedua, alam dewa spiritual tingkat ketiga, alam dewa spiritual tingkat keempat. Pada akhirnya, ia naik ke puncak alam dewa spiritual tingkat keempat sebelum berhenti. Puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat pemuda sombong itu dengan kaget. Pemuda yang sangat arogan itu jelas masih muda dan termasuk generasi muda. Kultivasinya sebenarnya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat. Sungguh sulit dipercaya. Saat ini, paragon teratas di benua hutan belantara surgawi, seperti Mingzi dan Yang Potian, hanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ketiga. Satu-satunya yang pasti berada di alam dewa spiritual tingkat keempat ke atas adalah Long Chen. Namun, pemuda ini memiliki basis kultivasi di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Bas, pemuda yang dingin dan sombong itu mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lu Ming. Telapak tangannya ditutupi lapisan lampu hijau, dan ruangan itu hancur berkeping-keping. Enyah, Lu Ming berteriak dingin dan menyerang dengan telapak tangannya juga. Ledakan, kedua telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan telapak tangan tersapu seperti longsoran salju. Kemudian, sesosok tubuh terhuyung mundur 100 meter di udara, wajahnya pucat. Itu adalah pemuda yang dingin dan sombong. Dia telah didorong kembali oleh Lu Ming dengan satu telapak tangan. Di tempat kejadian, orang-orang lainnya kehilangan kata-kata. Mereka memandang Lu Ming dengan kaget. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa waktu, Lu Ming jelas menjadi lebih kuat. Dia sebenarnya bisa mengalahkan pemuda yang dingin dan sombong itu dengan satu telapak tangan. Hanya Tuo Basi yang mencibir. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan tempur Lu Ming. Ah, kamu sedang mencari kematian, aku ingin kamu mati. Pemuda sombong itu meraung marah. Dia sebenarnya telah dipaksa mundur dengan satu serangan telapak tangan, dan orang yang melakukannya adalah seseorang dari benua hutan belantara surgawi, seseorang yang dia anggap sebagai sampah. Dia tidak tahan. Ledakan, sebuah pohon hijau muncul di atas kepalanya, dan di atasnya ada 9 cakra emas, bersinar terang. Orang ini juga telah membangkitkan garis keturunan dewa peringkat 9 dan merupakan seorang jenius di tingkat raksasa. Hal ini membuat ekspresi Yang Potian,
anak kegelapan, dan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat keempat, dan garis keturunannya juga berada di tingkat dewa tingkat ke-9. Kekuatan tempurnya telah melampaui kekuatan mereka. Apakah memang ada seorang jenius di benua reruntuhan surgawi? Atau apakah orang ini sudah menjadi salah satu dari sedikit orang teratas di benua reruntuhan surgawi? Saat segala macam pemikiran melintas di benak semua orang, pemuda sombong itu telah menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi pohon hijau. Pohon hijau itu setinggi langit dan sebesar gunung. Aura menakutkan dilepaskan, dan lampu hijau tidak terbatas saat menekan Luming. Sangat kuat, dia sangat kuat. Dewa spiritual tingkat 6 biasa pasti akan mati, dan bahkan dewa spiritual tingkat ke-7 pun akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana Luming bisa memblokirnya. Kekuatan pemuda yang dingin dan sombong itu mengejutkan banyak orang, dan bahkan para kaisar pun tergerak. Ini benar-benar favorit surga. Dalam pertarungan di level yang sama, dia tidak akan lebih lemah dari favorit surga lainnya di benua hutan belantara surgawi. Bab 1190 Penindasan. Merusak. Mata Luming menjadi dingin, dan 8 aliran kekuatan naga di tubuhnya meledak, mengirimkan pukulan ke Kingmu. Ledakan. Tinju Luming mendarat dengan keras di kayu hijau. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, kayu hijau itu meledak dan berubah menjadi energi hijau yang menghilang ke dunia. Di lampu hijau, sosok pemuda yang dingin dan sombong muncul. Saat ini, wajahnya tidak lagi memiliki ekspresi dingin dan arogan, hanya ketidakpercayaan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa serangan terkuatnya, yang dia gunakan untuk menggabungkan meridian darahnya, sebenarnya dikalahkan oleh Luming dalam satu gerakan. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang begitu kuat di benua hutan belantara surgawi. Selain itu, garis keturunan Luming jelas hanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Dia bukan satu-satunya, yang lain yang hadir juga kaget. Ya dewa, kekuatan tempur Luming menjadi lebih menakutkan. Dia benar-benar mengalahkan favorit surga raksasa di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat dalam satu gerakan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bisakah dia bersaing dengan Long Chen? Petik 2. Mungkin, banyak orang membicarakannya, dan bahkan beberapa kaisar pun terkejut. Di tengah kerumunan, ekspresi Long Chen sedikit serius, yang jarang terjadi. Dia menatap Luming, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan kembali ke keadaan acuh tak acuh. Brengsek. Di kota singa, Ming Zi setara dengan seseorang yang memiliki dendam terhadap Luming. Saat dia terkejut, dia juga diam-diam mengertakkan giginya. Luming menjadi lebih kuat. Harapan mereka untuk membalas dendam dan mengalahkan Luming semakin tipis. Di belakang pria parubaya berjubah hitam, senyuman di wajah pemuda itu menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Menarik, pria parubaya berjubah hitam juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Luming memandang pemuda yang dingin dan sombong itu dengan acuh tak acuh. Apakah ini kekuatanmu? Apakah ini modal kamu harus sombong? Kamu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku, sungguh menggelikan. Kamu terus memanggilku sampah, lalu kamu siapa? Suaranya acuh tak acuh dan penuh penghinaan. Kamu, bocah, kamu sudah mati. Wajah pemuda arogan itu memerah dan dia meraung marah. Dia menatap Luming dengan dingin, berharap dia bisa memotong Luming menjadi 8 bagian. Bas, Luming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan, seperti kilatan cahaya, sosoknya muncul di depan pemuda yang dingin dan sombong itu dalam sekejap. Dia menamparnya. Kamu berani. Pemuda yang dingin dan sombong itu terkejut. Dia tidak menyangka Luming berani menyerang lagi. Dengan tergesa-gesa, dia mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tapi bagaimana dia bisa memblokirnya? Dia dikirim terbang karena tamparan Luming. Bang! Luming terbang dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga. Dia mengambil 7 langkah berturut-turut, masing-masing mengarah ke wajah pemuda yang dingin dan sombong itu. Bang! 7 langkah berturut-turut mendarat di wajah pemuda itu, meninggalkan sederet jejak kaki di wajahnya. Tubuh pemuda itu seperti meteorit, langsung jatuh ke inti danau. Dengan ledakan, tubuh pemuda yang dingin dan sombong itu jatuh ke danau geosentris, menimbulkan ribuan gelombang. Dia tidak lagi terlihat. Kak, terengah-engah terdengar. Luming sangat berani.
Dia tidak akan membunuh keajaiban benua reruntuhan surgawi, bukan? Saat berikutnya, riak datang dari inti danau, dan pemuda yang dingin dan sombong bergegas keluar. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya compang camping. Wajahnya, khususnya, memiliki deretan jejak kaki yang jelas. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut, mata, dan lubang hidungnya. Sungguh pemandangan yang tragis. Ah, aku ingin kamu mati. Teman-teman, bunuh dia, bunuh dia. Pemuda yang dingin dan sombong itu berteriak histeris. Cukup, suara dingin terdengar. Itu adalah pria parubaya berjubah hitam. Suara pria parubaya berjubah hitam menyebabkan pemuda sombong itu berhenti. Penatua, orang ini sangat berani. Cepat serang dan bunuh dia. Aku sudah bilang cukup. Pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening dan suaranya menjadi dingin. Tubuh pemuda yang dingin dan sombong itu menjadi dingin dan dia tidak berani berkata apa-apa. Mereka sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sejak lama. Tidakkah kamu merasa malu membuat keributan sebesar itu? Mundur. Pria parubaya berjubah hitam itu memarahi. Ekspresi pemuda arogan itu sangat jelek. Dia menatap Luming dengan dingin dan mundur dengan kebencian. Siapa namamu? Pria parubaya berjubah hitam memandang Luming. Luming menjawab dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Luming, sangat bagus. Dengan kultivasi dan kekuatan tempur Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid Sekte Dewa. Anda bisa pergi ke benua reruntuhan surgawi bersama kami. Kata pria parubaya berjubah hitam. Lebih tua, tetapi garis keturunannya hanya berada pada tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Kata pemuda yang dingin dan sombong. Diam, pria parubaya berjubah hitam itu menegur, memaksa pemuda sombong itu untuk tutup mulut. Bagi sekte besar di benua Yuanlu, meskipun garis keturunan sangat penting, itu bukan satu-satunya standar untuk menentukan bakat. Aspek lain juga sangat penting. Kata pria parubaya berjubah hitam. Senior, maafkan aku tidak mau pergi. Luming menangkupkan tinjunya ke arah pria parubaya berjubah hitam itu. Semua orang tercengang dengan kata-katanya. Luming memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte besar di benua Yuan. Sekarang, dia sebenarnya tidak mau pergi. Bahkan pria parubaya berjubah hitam pun tercengang. Dia tidak percaya seseorang akan menolak kesempatan seperti itu. Mengapa tidak? Pria berjubah hitam itu bertanya. Luming melirik pemuda yang dingin dan sombong itu dan berkata, jika semua orang di benua reruntuhan surgawi seperti ini, maka saya tidak perlu pergi. Hahaha. Pria parubaya berjubah hitam itu tersenyum. Dia mengerti bahwa Luming tidak bahagia. Luming, Sekte Dewa tampaknya sangat mementingkan pemilihan murid kali ini. Setelah Anda terpilih, Anda mungkin ditempatkan pada posisi penting. Selain itu, Gerbang Dewa juga sangat mementingkan pemilihan ini. Selama kamu dipilih oleh Sekte Dewa, Gerbang Dewa juga akan memberimu hadiah besar. Pria parubaya berjubah hitam memandang Luming dan tersenyum lembut. Dia memang tercengang dengan kekuatan tempur Luming. Sangat jarang melihat seseorang dengan garis keturunan dewa tingkat 8 memiliki kekuatan tempur seperti itu. Juga, pria parubaya berjubah hitam memandang pemuda arogan itu dan berkata, Mu Feng, minta maaf kepada Luming. Apa, Penatua? Anda meminta saya untuk meminta maaf padanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pemuda yang dingin dan sombong itu berteriak. Apakah begitu? Mata pria berjubah hitam itu tajam saat dia menatap Mu Feng. Ekspresi Mu Feng berubah drastis. Dia mengertakkan gigi dan ekspresinya terus berubah. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Luming dan berkata, Luming, aku salah sekarang. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Luming tersenyum tipis. Dia tidak bisa diganggu. Luming, bagaimana kabarnya? Kata pria parubaya berjubah hitam. Senior sangat tulus, bagaimana junior bisa menolak? Kata Luming. Dia baru saja menolak tawaran itu karena dia tidak senang, tetapi dia tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu. Baiklah, kalian berdua akan naik kapal bersama kami dan menuju ke benua reruntuhan surgawi bersama-sama. Pria berjubah hitam itu mengumumkan. Senior, mohon tunggu sebentar. Junior ini masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan, hanya butuh waktu minum teh.
Lu Ming berbicara lagi. Baiklah, tidak apa-apa. Pria parubaya berjubah hitam itu sedikit terkejut. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berbalik, pandangannya tertuju pada satu orang. Dewa Kaisar, Bas, membunuh. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga. Dia mendekati Dewa Kaisar dalam sekejap dan memukulkan telapak tangannya ke arahnya. Bab 1191 membunuh Dewa Kaisar. Ekspresi Kaisar Surgawi berubah drastis. Dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba akan mempersulitnya pada kesempatan seperti itu. Dalam keterkejutannya, dia mengaktifkan kekuatan spasialnya dan menggunakan langkah sementara untuk mundur. Namun, telapak tangan Lu Ming menembus ruang, dan kekuatan mengerikan mengalir menuju Dewa Kaisar. Blokir. Dewa Kaisar terkejut dan meraung di dalam hatinya. Dia mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya dan mengoperasikan keinginan luar angkasa secara ekstrim. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyembur keluar, dan tubuh Dewa Kaisar terbang ribuan meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Membunuh. Lu Ming maju selangkah dan terus menyerang Dewa Kaisar. Lu Ming. Raungan panjang terdengar antara langit dan bumi. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar, dan pedang Qi yang mengejutkan muncul di langit, menebas ke arah Lu Ming. Itu adalah Di Yi. Para penguasa berkumpul hari ini, dan dia tentu saja hadir. Namun, serangan tiba-tiba Lu Ming terhadap Dewa Kaisar di luar dugaannya. Saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan ingin membunuh Lu Ming. Di Yi, kenapa kamu ikut campur dalam urusan generasi muda? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Demonik Qi memenuhi langit. Cahaya iblis yang sangat besar menghancurkan pedang Qi milik Di Yi. Xie Luan muncul di depan Di Yi. Xie Luan, pergilah. Di Yi berteriak dan bergegas menuju Xie Luan. Sebagai seorang junior, apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati seniormu? Xie Luan tersenyum tipis dan bertarung dengan Di Yi. Sosok Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia mengerahkan kecepatan ekstrimnya dan dengan cepat mendekati Dewa Kaisar. Dewa Kaisar mencoba melarikan diri dengan mengoperasikan wasiat luar angkasanya. Segel, 9 segel gerbang surgawi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melemparkan 9 segel gerbang surgawi. 2 gerbang penyegelan terkondensasi di sisi kiri dan kanan Dewa Kaisar. Mereka bersinar dengan cahaya cemerlang dan menekan Dewa Kaisar. Dewa Kaisar merasa ruang di sekitarnya seperti rawa, membuatnya sulit untuk bergerak. Ruang, kekacauan. Mata Kaisar Dewa memerah. Dia meraung marah dan mencoba melarikan diri dengan melukai diri sendiri. Namun yang membuatnya putus asa, pintu penyegel lain muncul di belakangnya dan menyelimutinya. 3 gerbang penyegel. Setelah periode kultivasi ini, Lu Ming juga telah mencapai terobosan dalam 9 segel gerbang dewa dan mampu membentuk 3 gerbang penyegel. Tidak, Dewa Kaisar berteriak ketakutan. Dia tidak bisa melarikan diri. Lu Ming berjalan ke depan dan meninju Dantian di Sen. Sebuah kekuatan mengerikan menyembur masuk dan menembus Dantian di Sen. Dia memuntahkan seteguk darah. Berhenti. Suara marah Kaisar Dewa datang dari atas. Berhenti. Haha, Di Yi, kenapa kamu tidak berhenti ketika kamu pergi untuk membunuhku? Lu Ming tertawa. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia memenggal kepala Dewa Kaisar, memotongnya menjadi 2. Dewa Kaisar, yang berdiri di puncak generasi muda di Timur Tandus dan menempati peringkat pertama dalam daftar 1000 talenta terbaik di Timur Tandus, telah mati. Ledakan. Terjadi ledakan keras di langit. Di Yi dan Xie Luan saling bertukar serangan, namun mereka mundur jauh dan tidak melanjutkan pertarungan. Mata Di Yi menatap Lu Ming dengan sangat dingin. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga tidak bisa dibubarkan. Lu Ming mencibir dan memandang Di Yi. Bukankah Di Yi ingin menjatuhkannya dan mencabut 9 garis keturunan naganya karena tingkat kultivasinya yang tinggi? Lalu aku akan membunuh keturunan terkuatnya sekarang untuk mengumpulkan bunga. Haha, Lu Ming, pembunuhan yang bagus. Beginilah seharusnya seorang pria membalas dendam. Xie Luan tertawa keras, menyebabkan anggota keluarga kerajaan Xie memasang ekspresi jelek. Di Yi, aku akan membunuh Di Sen hari ini, dan aku akan membunuhmu di masa depan. Lu Ming berbicara, suaranya menyebar seperti badai. Orang-orang di benua hutan belantara surgawi terkejut. Baru saja,
Xie Luan telah bertarung dengan Di Yi dalam waktu yang singkat dan menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, yang jauh melampaui kaisar biasa, yang mengejutkan mereka. Namun, keberanian Lu Ming bahkan lebih mengejutkan. Dia berkata bahwa dia akan membunuh Di Yi di masa depan. Di Yi sangat kuat, dan Lu Ming sangat percaya diri. Aku akan menunggu. Di Yi berkata dengan dingin. Dia melirik Xie Luan dan orang-orang dari benua reruntuhan surgawi, lalu berbalik, mengambil langkah, dan menghilang. Menarik. Pria parubaya berjubah hitam bergumam, merasa ini lebih menarik. Senior, aku sudah menyelesaikan urusanku. Lu Ming mendatangi pria parubaya berjubah hitam dan menangkupkan tinjunya. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Senior, junior ini punya pertanyaan untuk ditanyakan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Long Chen. Apa yang kamu inginkan? Silakan bertanya, kata pria parubaya berjubah hitam. Senior, jika saya dipilih oleh sekte besar di benua Yuan untuk menjadi murid mereka, apakah saya harus segera menuju ke benua Yuan? Jika saya ingin kembali ke benua hutan belantara surgawi untuk menyelesaikan beberapa masalah pribadi, saya memerlukan waktu. Apakah itu diperbolehkan? Petik 2. Long Chen bertanya. Yang lainnya, termasuk Lu Ming, memiliki ekspresi yang sama. Pertanyaan inilah yang ingin dia tanyakan. Hahaha, kamu benar-benar delusi. Kamu pikir kamu siapa? Sekte utama di benua Yuan Lu akan memilihmu. Aku hanya memberimu kesempatan dengan melepaskanmu, tapi harapannya tipis. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Sebelum pria berbaju hitam bisa menjawab, Mu Feng mencibir dan memandang Long Chen dengan jijik. Long Chen melirik Mu Feng dengan acuh tak acuh, lalu mengabaikannya dan terus menatap pria parubaya berbaju hitam. Pria parubaya berbaju hitam mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa dia tidak menyukai sifat Mu Feng yang mudah marah. Dia menatap Mu Feng dengan dingin, menyebabkan ekspresi Mu Feng berubah dan dia diam dengan patuh. Sekte besar di Yuan Lu secara alami masuk akal. Mereka pasti akan mengizinkannya. Lagi pula, Anda hanya bisa pergi ke Yuan Lu setelah Anda menyelesaikan semua urusan pribadi Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat fokus pada kultivasi Anda. Pria parubaya berpakaian hitam berkata, memberikan jawaban pasti. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Bahkan jika dia dipilih oleh sekte besar di benua Yuan Lu, dia pasti harus kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah. Pertama-tama, dia tidak akan merasa nyaman jika Di Yi tidak menyelesaikannya. Selain itu, tubuh keduanya masih berkultivasi di alam rahasia rumah orang suci. Ketika dia pergi ke benua Yuan di masa depan, dia pasti akan membawa tubuh keduanya. Apakah kalian punya pertanyaan lagi? Mari kita ajak mereka bersama-sama untuk menghindari keraguan. Kata pria parubaya berjubah hitam. Semua orang menggelengkan kepala, menandakan bahwa tidak ada lagi. Baiklah, karena tidak ada apa-apa, ayo naik ke kapal. Kata pria parubaya berjubah hitam. Dia kemudian berbalik dan terbang ke kapal perang. Lu Ming dan 12 orang lainnya juga terbang ke kapal perang satu persatu. Kapal perang itu sangat besar dan sangat lebar. Itu panjang dan lebarnya beberapa ribu meter. Di belakang geladak ada sebuah pintu dengan beberapa rumah dan sejenisnya. Tatapan dingin Mu Feng menyapu Lu Ming dan yang lainnya, terutama Xian Yanjun dan Xian Yanxing. Dia mendengus dingin dan memimpin dengan berjalan melewati pintu. Saudara Lu, aku kamu Cuan. Pada saat ini, seorang pria muda mendatangi Lu Ming dan menangkupkan tinjunya. Lu Ming mengenali mereka. Mereka adalah dua pemuda yang mengikuti di belakang pria parubaya berbaju hitam. Mereka memiliki senyuman lembut di wajah mereka. Saudaraku, ada apa? Kata Lu Ming. Haha, itu bukan hal yang besar. Hanya saja aku mengagumi kekuatan tempur saudara Lu, jadi aku ingin berteman denganmu. Ye Chuan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, kamu terlalu sopan. Bagaimana keterampilan sepele seperti itu bisa dibandingkan dengan keajaiban benua reruntuhan surgawi? Petik 2. Lu Ming sopan. Ye Chuan tersenyum dan merendahkan suaranya, Saudara Lu, Mu Feng adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda pergi ke benua reruntuhan surgawi, Saudara Lu, Anda harus berhati-hati dengan trik rahasia orang ini. Bab 1192 Keberangkatan. Oh, terima kasih atas pengingatmu, saudaraku. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Haha, sama-sama. Saudara Lu, dan nona muda ini, tolong.
Airboat lintas laut ini tidaklah kecil. Ada sesuatu yang lain di dalam. Aku akan mengajakmu berkeliling. Ye Chuan berkata sambil tersenyum. Karena Ye Chuan sangat antusias, Lu Ming tidak bisa menolaknya. Bersama Xian Yanxing, mereka mengikuti Ye Chuan melewati pintu masuk utama. Tentu saja, Tuobasi mengikuti di belakang Lu Ming. Sekarang suku 100 binatang telah menyerah kepada Lu Ming dan Tuobasi telah dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Dia sangat mengagumi Lu Ming dan telah menjadi bawahan Lu Ming. Kapal perang ini sangat besar. Itu memiliki segalanya, ruang keluarga, tempat budidaya, ruang pemurnian pil, dan ruang pemurnian peralatan. Bahkan ada restoran di mana orang bisa memesan makanan dan minuman, tetapi harus membayar dengan batu mentah. Ye Chuan membawa Lu Ming dan yang lainnya dalam tur, yang memperluas wawasan mereka. Pada akhirnya, Lu Ming dan yang lainnya secara acak memilih kamar untuk ditinggali. Meskipun kapal terbang lintas laut itu sangat cepat, jarak antara benua hutan belantara surgawi dan benua reruntuhan surgawi sebenarnya cukup jauh. Bahkan dengan kapal terbang lintas laut, masih membutuhkan waktu 1 bulan untuk terbang. Oleh karena itu, mereka harus menghabiskan waktu ini di kapal. Ledakan, ledakan, ledakan. Badan kapal sedikit bergetar saat kapal mulai terbang menuju utara. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari langit di atas danau geosentris. Setelah kapal mulai terbang, kapal menjadi stabil sepenuhnya seolah-olah berada di tanah datar. Lu Ming memasuki ruangan dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setengah hari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing pergi ke restoran untuk mencari makan. Ketika dia sampai di restoran, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Sidu dan Kong Lin sedang duduk di meja yang sama. Setelah melihat Lu Ming, ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Sebelumnya, Lu Ming telah mengalahkan Mu Feng dengan satu gerakan. Kekuatan tempurnya mengejutkan mereka. Lu Ming juga melihat Long Chen duduk sendirian di meja, perlahan meminum anggur. Lu Ming melihat 2 kepala botak di meja lain. Itu adalah biksu yang tidak memiliki bulan dan tidak bermoral. Pada saat ini, Moonless perlahan-lahan menyesap tehnya, sementara biksu yang tidak bermoral itu mengambil sepotong besar daging monster dan menggerogotinya, mulutnya penuh minyak. Ketika dia melihat Lu Ming dan Xian Yanxing, biksu itu berteriak, "Pemberi sedekah Lu, Nona Xie, ayo, silakan lewat sini, traktir saya." "Tuan, silakan lanjutkan. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Lu Ming tersenyum dan berjalan ke samping bersama Xian Yanxing. Di sisi lain meja, seorang wanita cantik berbaju putih sedang duduk sendirian. Itu adalah Xian Yanjun. Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing, tatapan dingin Xian Yanjun tertuju pada Xian Yanxing. Dia berkata dengan dingin, "Saat kita kembali ke benua hutan belantara dewa, aku pasti akan menjatuhkanmu dengan tanganku sendiri dan menyegelmu kembali ke 9 wilayah iblis dunia bawah. Anda, jangan khawatir, tidak perlu kembali ke alam liar surgawi. Di reruntuhan surgawi, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku." Xian Yanxing membalas. Lalu, dia menarik Lu Ming ke meja di samping, mengabaikan Xian Yanjun. Di pintu masuk sebuah lorong, Mu Feng menyaksikan pemandangan itu. Ternyata kedua wanita cantik yang berpenampilan hampir mirip ini ternyata tidak satu grup. Sepertinya mereka punya dendam. Hehe, kalau begitu aku kalahkan The Woman in White dulu. Adapun Lu Ming dan wanita berbaju hitam, saat kita mencapai benua reruntuhan surgawi, Mu Feng mendengus. Xian Yanxing dan Xian Yanjun adalah sepasang saudara perempuan cantik dengan temperamen unik. Hati Mu Feng membara karena gairah. Awalnya, dia mengira Xian Yanjun ada di pihak Lu Ming ketika dia melihat betapa dekatnya Xian Yanxing dan Lu Ming. Dia takut pada Lu Ming dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Namun, sekarang dia melihat Xian Yanjun tidak berada di pihak Lu Ming, hatinya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Mu Feng tersenyum menawan dan berjalan menuju Xian Yanjun. Dia berhenti di depan meja Xian Yanjun dan berkata, "Nona muda, bolehkah saya duduk di sini?" Xian Yanjun menatap Mu Feng dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Mata Mu Feng menyipit saat dia duduk dan berkata, "Namaku Mu Feng. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya. Ada banyak hal yang perlu Anda perhatikan dalam perjalanan Anda ke benua reruntuhan surgawi. Reruntuhan surgawi tidak seperti hutan belantara surgawi. Hutan belantara surgawi adalah tempat yang kecil, tetapi ada banyak ahli dan jenius di reruntuhan surgawi.
Saya dapat memberitahu Anda tentang hal-hal yang perlu Anda perhatikan jika Anda mengambil jalan yang salah. Mu Feng berbicara dengan nada bangga pada nada bicaranya, kamu berasal dari tempat yang kecil, jadi kamu harus lebih berhati-hati saat pergi ke tempat yang lebih besar. Tapi tidak apa-apa, saya bisa memberi Anda beberapa saran. Dalam hati Mu Feng, fakta bahwa dia bersedia memberitahu Xian Yanjun semua ini sudah merupakan tanda bahwa dia merawatnya dengan baik. Enyah. Suara dingin Xian Yanjun bergema di seluruh restoran. Kata-kata Mu Feng tiba-tiba berakhir. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, Nona muda, apa yang kamu katakan? Pergilah, tidak bisakah kamu mendengarku? Xian Yanjun berkata dengan dingin. Dia memandang Mu Feng dengan sedikit rasa jijik. Beraninya kamu jalang. Saya berbaik hati memberi Anda nasihat, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan saya dan bahkan berani menghina saya. Sekarang, berlutut dan minta maaf. Wajah Mu Feng sangat muram saat dia menegurnya dengan dingin. Hatinya dipenuhi amarah. Pada awalnya, Lu Minglah yang berani melukainya. Dia dipenuhi amarah. Sekarang, bahkan Xian Yanjun saja yang berani mencaci makinya seperti itu. Dia pikir dia siapa? Xian Yanjun memandang Mu Feng dengan jijik, lalu berdiri dan pergi. Karena Mu Feng masih tanpa malu-malu menolak untuk pergi, dia tidak punya pilihan selain pergi. Jalang, jika kamu ingin pergi, berlututlah dan akui kesalahanmu. Jadilah pelayanku selama 3 tahun. Mu Feng berteriak dingin sambil melemparkan telapak tangannya ke arah Xian Yanjun. Xian Yanjun berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan. Tubuh Xian Yanjun bergetar dan dia terpaksa mundur 5 langkah. Mu Feng, sebaliknya, mundur 3 langkah. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Anda cukup mampu. Namun, kamu baru saja menerobos ke alam dewa spiritual tingkat keempat dan kamu ingin melawanku. Ini masih terlalu dini. Ekspresi Mu Feng berubah pada awalnya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa benua hutan belantara surgawi akan menghasilkan ahli seperti Lu Ming terlebih dahulu. Sekarang, kultivasi wanita ini juga sangat mendalam, mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat. Namun, ekspresi Mu Feng segera berubah dingin, dan api di matanya menjadi lebih kuat. Bas! Bas! Telapak tangan Mu Feng terus menyerang Xian Yanjun. Suara mendesing. Pada saat ini, secangkir anggur menerobos kehampaan dan terbang menuju wajah Mu Feng. Cangkir anggur membawa serta angin mengerikan yang mengganggu teknik telapak tangan Mu Feng. Siapa ini? Kamu sedang mencari kematian. Mu Feng memecahkan gelas anggur menjadi beberapa bagian. Dia mengamati pemandangan itu dengan dingin dan akhirnya berhenti di Long Chen. Cangkir anggur baru saja lepas dari tangan Long Chen. Nak, itu kamu. Mu Feng menatap Long Chen dengan dingin. Biarkan dia pergi. Long Chen berkata dengan tenang. Haha, nak, kamu pikir kamu ini siapa? Melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku akan melumpuhkanmu sekarang dan melihat seberapa berharganya dirimu. Mu Feng berteriak dengan dingin. Dia sangat marah. Potongan-potongan sampah dari benua hutan belantara surgawi ini bahkan tidak menarik perhatian mereka. Mereka sungguh menjijikkan dan pantas mati. Apakah mereka benar-benar mengira dia penurut? Pertama Lu Ming, lalu Xian Yanjun, dan sekarang Long Chen. Niat membunuh di dalam hatinya sudah sangat kental.